Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you doing today? Pak Wid berharap anak-anak masih sehat ya, selalu sehat. Hari ini kita akan belajar tentang di unit ketiga dari buku kalian. Tapi, apakah kalian sudah berdoa sebelum memulai pelajaran? Ya, kita doa dulu agar hari ini apa yang kita pelajari bisa membawa keberkahan untuk hidup kita. Dan juga Allah, Tuhan memberikan kemudahan untuk kita belajar. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Okay, right, class? For today, we are going to learn something new. What is that? Kita akan belajar di unit ketiga bagian yang kedua. That is about describing animals. Nah, describing animals itu nanti kita akan belajar untuk describe animals, or usually our pets, or maybe the animals, any animals we see, so others will understand about the characteristics, about the look, about the all the things about the animals. Jadi kita akan mencoba untuk mendeskripsikan, menjelaskan secara detail hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Bisa saja itu hewan piaraan ataupun hewan yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, right? Describing animals is one of the best ways to develop our writing and speaking skills in English. Jadi mendeskripsikan hewan itu menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara kita dalam bahasa Inggris. So there are two skills we can develop by our activity today. Ada dua kemampuan yang bisa kita kembangkan untuk belajar mendeskripsikan hewan pada hari ini ya. Oleh karena itu kita akan belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan hewan dalam bahasa Inggris. Okay, right? That's why we will learn how to describe animals in English. Sudah siap anak-anak? Oke, kalian boleh siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Some aspects to know. Jadi kita akan tahu beberapa aspek tentang describing animals. Di antaranya adalah satu, pronouns. Pronouns is kata ganti. Yang kedua, animal parts atau bagian dari hewan, bagian dari fisiknya. Misalkan ada hewan yang punya sirip, ada yang punya sayap, ada yang punya cakar, tanduk, dan lain-lain. And then the third is about the characteristics, ciri-cirinya. Apakah dia itu hidup di darat, di air, dan lain-lain. And then the fourth is the habitat. Habitatnya, tempat tinggal yang biasanya kita bisa menemui hewan-hewan itu. And then the last is the perception. Nah, pemahaman kita yang kita ketahui tentang hewan itu seperti apa. The first is pronouns. Kita akan nanti belajar banyak menggunakan it. It is used to describe a single animal or animals in common. Jadi it itu digunakan untuk mengacu pada hewan yang tunggal atau satu atau kata ganti hewan tertentu secara umum. Jadi bisa diartikan nanti hewannya memang hanya ada satu ataupun juga hewan itu secara umum. Misalkan kita ngomong masalah ikan yang apa ya, pokoknya kita ngomong ikan saja, berarti bisa dikatakan it nanti. Kemudian bisa juga kita menggunakan he atau she yang artinya dia. Kadang-kadang hewan itu memiliki jenis kelamin kan. Misalkan gini, saya mempunyai seekor ayam jantan. Nah, karena ayamnya jantan maka kita boleh gunakan he. Walaupun ayam itu hewan, tetapi kita juga bisa menggunakan he atau she tergantung jenis kelaminnya. Tidak hanya ayam, tapi semua jenis hewan kita, jika kita memang tahu jenis kelaminnya, kita bisa menggunakan he atau she untuk merujuk pada hewan tersebut saat kita menjelaskannya. Then they biasanya digunakan untuk mengacu pada hewan yang jumlahnya lebih dari satu. Dan ini untuk hewan yang bisa dihitung atau bentuknya jamak atau ada bentuk jamaknya. Right then.
Contohnya, I see a big dog. It runs in front of my house. Saya melihat seekor anjing besar. Anjingnya kan hanya ada satu, maka kita boleh menggunakan it. It runs, berarti dia berlari di depan rumahku. Ya kebiasaannya lari-lari di depan rumahku sih. Nah, run-nya itu pakai S. Masih ingat anak-anak ya pembelajaran kemarin bahwa kalau subjeknya it, atau kemarin dalam mudahnya begini, Dewi Ayu Raduyan S, he see it to an S. Nah, pakai itu ya. Still remember that? Oke. Yang kedua saya menjelaskan this is Snowball. He is my cat. Ini Snowball. Dia kucingku. Nah, dia di sini mengacu pada Snowball. Kucing ya, seekor kucing. Tapi kenapa pakai he? Karena dia tahu sebagai pemilik bahwa kucingnya adalah jantan. Maka dia boleh bilang he. What else? Look at the cows. Lihat sapi-sapi itu. Sapinya banyak. They are so big. Mereka itu besar banget ya. Nah, jadi the cows karena sapinya banyak, maka kata gantinya they. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, let's get to know the second. What is that? The animal parts. Bagian dari hewan. Animal parts atau bagian-bagian tubuh hewan adalah aspek yang biasanya paling mudah untuk kita deskripsikan. Untuk itu kita bisa memulai mendeskripsikannya dengan menceritakan bagian-bagian tubuh atau penampilan hewan yang sedang dideskripsikan. Contoh, bagian tubuh hewan itu rata-rata memiliki tail. Kemudian tail is ekor ya, beak, paruh, fins, sirip, wing, sayap, fur, sama feathers itu sama, yaitu bulu. Bedanya kalau fur itu bulu untuk mamalia seperti kucing, anjing, kelinci, dan lain-lain. Sementara feathers itu bulu yang berupa bulu unggas seperti bulu ayam, bebek, burung, angsa, dan lain-lain. Bentuknya beda. Kita bahasa Indonesia menyebutnya bulu ya, sama. Tetapi bulu untuk hewan mamalia adalah furs, sementara bulu untuk unggas adalah feathers. Then mane is surai, seperti rambut yang ada di leher singa, kuda. Claws is cakar. Claws itu cakar yang untuk unggas. Karena nanti kalau cakar yang dipakai untuk mamalia seperti anjing, kucing itu namanya paws, ya. Oke. Kemudian ada shells, yaitu cangkang. Ya, for certain animals, untuk hewan-hewan tertentu, they have shells. Mereka mempunyai shells atau cangkang. The next we have trunk. Trunk is belalai. Snout, moncong. Biasanya untuk hewan-hewan tertentu. Contoh ya, yang model hewan tertentu itu punya moncongnya ya. Contohnya bandeng, kerbau, itu kan mereka punya moncong ya. Bagian mulut depan itulah disebutnya snout. Jaws, rahang. Horn, tanduk. Fang, taring. Tadi paws sudah, cakar untuk mamalia. Scales, sisik. Whiskers, kumis. Nah, kumis di sini untuk mamalia. Contoh kucing punya kumis, tikus juga punya. So we call whiskers. And then the last is hoof. Hoof itu tapak kaki. Hewan-hewan tertentu memiliki hoof, ya, seperti kucing, anjing, kuda. Mereka punya tapak kaki yang tidak harus selalu yang lembut, tetapi tapak kakinya itu ya bagian dari kaki yang bagian bawah gitu saja. It is called hoof. Okay. The next is yang kedua masih animal parts. Beberapa ini juga menjelaskan kata sifat ya, adjektif untuk mendeskripsikan bagian dari hewan. Misalkan dia punya long trunk. Oh, jadi trunk tadi belalai. Long is panjang. Nah, mereka juga memiliki ini mungkin ya. Long is panjang, strong kuat, small kecil, tiny sangat kecil, smooth lembut, large besar, big juga besar, sharp is tajam, thick tebal. Ini ya, harusnya bukan tebal. Jadi
Let me make it better. Nah, biar saya edit sedikit ya. Ini. Oke. Kemudian ini. Oke, enough. So, what else? Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik. Aspek selanjutnya yang dapat kita gunakan dalam deskripsi kita mengenai hewan adalah karakteristik atau sifat hewan yang kita deskripsikan. Jadi karakteristik ini bisa berupa tingkah laku atau sifat alami dari hewan tersebut. Contoh ya, herbivorous, itu herbivora. And then carnivorous, carnivora. Wild, liar atau buas. Domestic, Cina. Poisonous, beracun. Dangerous, berbahaya. Ferocious, ganas. Tame, Cina. Cold-blooded, berdarah dingin. What else? Ada dong, shy, pemalu, misalkan kucing, kadang ada yang pemalu. Playful, ceria. Nocturnal, ini menjelaskan hewan yang aktif di malam hari. Energetic, energik. Lazy, malas. Gentle, lembut. Intelligent, pintar. Smart, juga pintar. Dan spoiled, manja. Some animals are really spoiled, I think. Beberapa hewan itu kayaknya sangat manja. Okay, then examples, right? My dog is really energetic. She always runs all the time. Yeah, right. Jadi anjing saya right, sangat energik. Dia berlari sepanjang waktu. Dia berlari terus sukanya. I have an owl. He has white feathers. It is a nocturnal animal. Jadi saya mempunyai seekor owl, burung hantu. He has white feathers. Berarti burung hantunya jantan apa betina? Kalau berdasarkan ini berarti jantan ya. It is a nocturnal animal. Ini adalah hewan yang nocturnal, aktif di malam hari. Donnie's cats are so shy. They always hide behind the sofa. Kucingnya Donnie itu begitu pemalu, begitu malu. Mereka selalu bersembunyi di balik sofa atau di belakang sofa. Donnie's cats, kucingnya banyak, maka menggunakan kata ganti they. Nah, terkait dengan yang tadi penjelasan awal, right? The next, habitat. Saat mendeskripsikan hewan, kita juga bisa menyebutkan kok habitat hewan atau tempat asal hewan yang kita deskripsikan tersebut. Dan ada beberapa kosakata yang bisa kita pelajari mengenai habitat yang dapat kita gunakan. Di antaranya, nah, apakah dia nanti tinggal di desert atau gurun, mountain, gunung, river, sungai, lake, danau, pond, kolam atau tambak, dan ocean, samudra, forest, hutan, or snow, salju. Dan ini masih habitat ya. Kita juga bisa menyebutkan negara kok atau asal hewan yang kita deskripsikan. Jadi kita bisa mengikuti contoh-contoh berikut. Nah, nanti dari hewannya apa? Kalau hewannya satu pakai is, kalau banyak pakai are, ditambah originally from, dan dari mana. For example ya, the camel, hewannya camel. Satu, is originally from Africa. Misalkan, kok onta itu aslinya dari Afrika. Oke, contoh yang kedua, pakai hewannya apa? Kamu tinggal tambah kata leaves atau leaf. Nek hewannya satu berarti leaves. Nek hewannya banyak leaf. Ya, in di mana habitatnya? Contoh, the polar bears live in the North Pole. Beruang kutub itu hidup di kutub utara. Oke, what else? Nah, pakai nama hewannya, can be found in, diikuti nama habitatnya. The wolf can be found in forests. Serigala dapat ditemukan di hutan. Or, pakai yang hewannya, pakai is kalau satu, are kalau banyak, tambah kata indigenous to, ditambah negara. Contoh, the tortoise is indigenous to Brazil. Nah, kura-kura itu aslinya dari Brazil, misalkan.
Oke, right? Dan yang terakhir adalah perception. Perception is what we think about the animal. Jadi untuk mendeskripsikan hewan yang lebih menarik, kita bisa memasukkan opini kita mengenai hewan yang kita deskripsikan. Selain itu kita dapat ceritakan apa yang kita sukai dan tidak sukai tentang hewannya. Jadi bisa menggunakan frase-frase berikut ini. Contoh ya, I think nanti boleh dipakai diikuti hewan yang kita deskripsikan. Bisa pakai is atau are, tergantung banyaknya. Terus opini kita. Contoh, I think the cat is beautiful. Nah, saya pikir kucing itu cantik ya. Jadi bulunya panjang, warnanya bagus, dan lain-lain. Oke, yang kedua, for me ditambahkan nama hewannya, terus is atau are opininya. Contoh, ini buat saya pribadi ya. For me, the snake is terrifying. Nah, untukku, buat saya, ular itu menakutkan. Ya, kalau yang besar ya, kalau yang kecil ya enggak juga sih. Oke, the next. Bolehkah menggunakan in my opinion ditambahkan hewan plus is atau are tambah opininya. In my opinion, the horses are strong. Menurut aku, dalam opiniku, kuda itu hewan yang kuat. Nah, boleh pakai itu. Atau yang terakhir, what I like about, boleh nama hewannya is that, terus kita yang bagian yang kita sukai apa. For example, what I like about the rabbit is that it has soft fur. Apa yang saya sukai dari kelinci itu adalah karena dia memiliki bulu yang lembut. Okay, right? That is. So, do you understand? Anak-anak ngerti ya? Nah, Pak, how if I don't understand? Bagaimana kalau saya tidak tahu? Wah, kalau tidak tahu bagaimana ya? Watch more the video. Lihat lagi deh videonya, video pembelajaran ini, ataupun video referensi yang lain boleh. The next is read more your book. Baca lagi bukunya. Ya, karena dalam bahasa Inggris itu, jika kamu tahu artinya, insya Allah aman. Jadi kalau tidak tahu artinya, kamu harus berdekat-dekatan dengan Kang Mus. Kang Mus siapa? Kang Mus lengkap. Nah, kamusnya pakai untuk membantu menerjemahkan artinya. Bisa kamus berupa kertas buku itu ya, atau juga kamus digital yang ada di HP kamu. Oke, right then. Practice it. Nah, digunakan untuk berpraktek atau untuk latihan. Nah, begitu anak-anak ya, yang bisa kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk jadi seorang pemenang itu harus belajar secara rutin. Jangan lupa untuk diulangi. And then don't be shy. Nah, kalau belajar gak usah malu-malu. Itu sebuah proses yang harus jalan untuk siap murid kok. Justru kalau murid tidak belajar harusnya malu, ya. Then ask if you don't know. Bertanyalah jika tidak tahu. Dan yang terakhir, tetap optimis, ya. Oke, that's all enough. Itu yang bisa Pak Wid ajarkan untuk hari ini. Semoga saja bermanfaat. Oh iya, satu lagi, anak-anak harus siap-siap untuk penilaian tengah semester PTS ya. Kamu sudah mendekati. Jangan lupa semua materinya ada di buku kalian. Oke, so really thank you for your attention. Hope that you are always fine, and then we can see again in our class doing our great activities there. Ya, jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera ketemu kembali di kelas untuk belajar dengan begitu menyenangkan di kelas kita ya. Oke, right. Have a nice day. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.